Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi? Lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Ayat ini mengingatkan kita akan pentingnya menggunakan akal dan hati untuk memahami hakikat sesuatu secara mendalam. Tidak hanya melihat apa yang tampak di permukaan. Dalam menghadapi permasalahan, Islam mengajarkan kita untuk tidak tergesa-gesa mengambil kesimpulan, melainkan melakukan tabayun dan mencari akar persoalan sebelum bertindak. Semangat mencari akar masalah inilah yang akan kita pelajari teknik praktisnya dalam konteks manajemen pendidikan. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menunjukkan kearifan dalam mendiagnosis dan menyelesaikan permasalahan umat. Pada sesi ini, kita akan mengenal dua teknik sederhana, namun sangat berguna untuk membantu kita dan tim kita dalam mengidentifikasi potensi akar masalah, yaitu diagram tulang ikan dan metode 5. Mengapa? Mari kita mulai dengan teknik pertama, diagram tulang ikan. Tuliskan masalah utama. Mulailah dengan menuliskan masalah utama yang ingin dianalisis secara jelas dan spesifik di bagian kepala ikan. Contoh masalah di sekolah, rendahnya minat baca siswa di perpustakaan, atau sering terjadi keterlambatan pengumpulan laporan dana BOS. Gambar tulang belakang utama, tarik garis horizontal, lurus dari kepala ikan ke arah kiri. Ini adalah tulang punggung diagram. Tentukan kategori penyebab utama, gambarkan beberapa tulang besar yang menyambung secara diagonal ke tulang punggung utama. Tulang-tulang besar ini mewakili kategori utama dari potensi penyebab masalah untuk konteks pendidikan. Kategori yang umum digunakan bisa meliputi manusia, faktor-faktor yang berkaitan dengan orang yang terlibat. Metode, faktor-faktor yang berkaitan dengan cara kerja, prosedur, metode pengajaran, kurikulum, sistem penilaian. Brainstorming penyebab spesifik untuk setiap kategori utama. Ajak tim untuk melakukan brainstorming. Mengapa masalah ini terjadi? Dilihat dari faktor nama kategori. Tuliskan setiap potensi penyebab spesifik sebagai tulang yang lebih kecil yang terhubung ke tulang kategori utama tersebut. Dorong tim untuk berpikir seluas mungkin pada tahap ini. Contoh untuk masalah rendahnya minat baca siswa. Di tulang manusia, mungkin kurang motivasi intrinsik, lebih suka main gadget, kemampuan membaca awal rendah. Di tulang material sarana, mungkin koleksi buku perpustakaan kurang update atau menarik, ruang perpustakaan tidak nyaman, jadwal buka perpus terbatas. Di tulang metode, mungkin kurang program promosi literasi, tugas membaca dari guru kurang menarik, tidak ada pembiasaan membaca di sekolah. Di tulang lingkungan, mungkin lingkungan rumah tidak mendukung membaca, pengaruh teman sebaya. Teknik kedua adalah metode 5. Mengapa? Teknik ini lebih sederhana dan bersifat linear mendalam. Tujuannya adalah untuk menggali
lapisan-lapisan penyebab dari suatu masalah dengan cara bertanya, mengapa secara berulang-ulang hingga ditemukan akar penyebab yang fundamental, yaitu penyebab yang jika diatasi akan mencegah masalah tersebut muncul kembali. Bagaimana langkah menggunakannya? Tanyakan, mengapa? Keempat, mengapa metode mengajar guru masih monoton? Jawaban, karena guru tersebut merasa belum percaya diri dan belum mendapatkan pelatihan yang cukup mengenai metode pengajaran matematika yang lebih inovatif dan sesuai kurikulum merdeka. Tanyakan, mengapa? Kelima, mengapa guru belum mendapatkan pelatihan yang cukup? Jawaban, karena program PKB sekolah tahun ini lebih fokus pada pelatihan IT dasar dan belum menyentuh strategi pedagogi spesifik per mata pelajaran. Nah, ini bisa jadi salah satu akar masalah yang perlu ditangani oleh manajemen sekolah. Perlunya merencanakan PKB yang lebih fokus pada kebutuhan pedagogi guru, sesuai hasil analisis kinerja atau kebutuhan kurikulum. Manfaat utama metode 5. Mengapa adalah kemampuannya untuk mengupas lapisan masalah dari gejala hingga ke penyebab yang lebih fundamental. Ia juga relatif sederhana dan cepat dilakukan. Bisa dalam diskusi, tim kecil, atau bahkan refleksi individual. Peran manajemen adalah mendorong penggunaan teknik ini dalam rapat evaluasi atau pemecahan masalah, serta memfasilitasi agar proses bertanya mengapa tidak berhenti terlalu dini di permukaan. Seringkali, kedua teknik ini bisa digunakan secara komplementer. Diagram tulang ikan bisa digunakan di awal untuk melakukan brainstorming dan memetakan berbagai kemungkinan penyebab dari banyak kategori. Setelah itu, beberapa potensi penyebab kunci yang teridentifikasi dari diagram fishbone dapat didalami lebih lanjut menggunakan metode 5. Mengapa untuk menemukan akar penyebabnya yang sesungguhnya? Namun, penting untuk diingat, baik diagram tulang ikan maupun metode 5, mengapa menghasilkan hipotesis atau dugaan akar penyebab sebelum kita langsung merancang solusi atau intervensi, sangat penting untuk melakukan verifikasi terhadap dugaan akar masalah tersebut. Apakah dugaan itu didukung oleh data lain? Apakah observasi lapangan membenarkannya? Verifikasi ini memastikan bahwa solusi yang kita rancang nantinya benar-benar menyasar akar masalah yang tepat. Sebagai kesimpulan, mengidentifikasi akar masalah adalah langkah krusial dalam proses analisis kritis dan pemecahan masalah yang efektif di sekolah. Diagram tulang ikan membantu kita melakukan brainstorming potensi penyebab secara komprehensif dan terstruktur berdasarkan kategori. Metode 5, mengapa membantu kita menggali lebih dalam secara linear untuk menemukan penyebab fundamental di balik suatu masalah. Kedua alat sederhana ini, jika digunakan secara sistematis oleh tim manajemen dan staf sekolah, serta diikuti dengan verifikasi, akan sangat membantu kita untuk bergerak melampaui penanganan gejala dan merancang solusi perbaikan yang lebih tepat sasaran, berdampak, dan berkelanjutan bagi peningkatan mutu lembaga pendidikan kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, anugerahkanlah kami ketajaman berpikir dan kemampuan untuk melihat hakikat permasalahan, bukan hanya gejala luarnya. Bimbinglah kami untuk menemukan akar penyebab dari setiap tantangan yang kami hadapi dan berikanlah kami petunjuk untuk menemukan solusi terbaik yang Engkau ridhoi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.